Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Guru belajar ada beberapa seri, antara lain masa pandemi COVID-19 yang sudah dilaksanakan, kemudian pendidikan keterampilan hidup, lalu asesmen kompetensi minimum, dan nanti akan diprogramkan pendidikan inklusif. Seri program pembelajaran AKM ini adalah program pembelajaran yang bersifat mandiri karena dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru secara mandiri maupun bersama-sama di rumah maupun di sekolah. Tujuan guru belajar seri asesmen kompetensi minimal ini antara lain 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang kedua, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. Ketiga, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Serta yang keempat adalah melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain. Apakah serunya belajar di program guru belajar seri AKM? Yaitu lebih fleksibel karena Bapak Ibu guru bisa mengatur sendiri waktu belajarnya. Yang kedua lebih mudah karena berupa mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. Dan yang berikutnya lebih kolaboratif. Artinya Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri maupun belajar bersama rekan guru yang lain, baik secara di luar jaringan maupun di dalam jaringan. Alur kurikulum guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM meliputi konsep dasar selama 10 jam pembelajaran, yang kedua asesmen literasi membaca dan numerasi selama 10 jam pembelajaran, tindak lanjut pembelajaran selama 12 jam pembelajaran. Apa saja tahapan program guru belajar seri AKM tersebut? Tahap pertama, tahap yang ke-0, yaitu orientasi program, berisi latar belakang, kemudian tujuan umum dilaksanakan program guru belajar seri AKM, yang berikutnya kebijakan mengenai AKM, dan alur program AKM. Tahap berikutnya disebut tahap 1 berupa bimbingan teknis atau BIMTEK. Apa sajakah kegiatan yang dilaksanakan atau materi yang diberikan? Yang pertama adalah konsep asesmen nasional. Kemudian konsep AKM. Konsep AKM ini masuk ke dalam asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal literasi dan numerasi. Dan yang keempat adalah membaca dan menindaklanjuti. Nah, ini berlaku untuk tingkat SD, tingkat SMP dan sederajat, serta tingkat SMA. Tahap kedua adalah tahap pengimbasan. Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Proses pengimbasan ini tidak berarti Bapak Ibu guru peserta AKM sebelumnya lebih menguasai, namun Bapak Ibu guru ini sudah mengerti alur dari kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimal, sehingga bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain tentang proses dan pelaksanaan pembelajaran seri AKM tersebut. Siapa sajakah yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Yaitu Bapak Ibu guru yang telah mempunyai akun di SIM PKB. Nanti caranya Anda bisa masuk dalam program guru belajar melalui SIM PKB yang sudah Anda miliki. Apa sajakah yang bisa didapatkan dari peserta program guru belajar seri AKM?
Yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru, karena Bapak Ibu guru akan belajar secara mandiri, baik ataupun bersama, pada waktu yang tidak ditentukan, sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan kesempatan yang dipilih oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama atau sesama dengan guru. Artinya pada waktu proses mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu guru bisa melakukan bersama-sama baik secara luar jaringan maupun di dalam jaringan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, terbentuknya pemahaman terhadap asesmen kompetensi minimum. Dan yang ketiga, yang keempat, sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran untuk yang lulus dan mendapatkan juga piagam penghargaan. Bapak Ibu nanti bisa membuka di link guru belajar kemdikbud.go.id. Langkah-langkah di dalam mengikuti program guru belajar adalah yang pertama, peserta wajib memiliki akun SIM PKB yang sudah dimiliki dalam kegiatan penilaian kinerja guru. Kemudian kunjungi juga laman gurubelajar.kemdikbud.go.id, lalu silahkan pilih seri guru belajar yang tersedia. Peserta bisa memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Berikutnya, peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing seri pada waktu yang sudah ditetapkan. Dan berikutnya, peserta akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Pada saat Anda membuka link untuk BIMTEK seri AKM, di sana ada pengumuman bahwa peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, jika berada dalam kondisi 1, tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. 2, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Namun, para peserta masih dapat mengulang BIMTEK guru belajar seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Kegiatan dan materi yang akan Anda dapatkan dalam kegiatan BIMTEK seri AKM antara lain yang pertama adalah orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum sebanyak 3 topik dan 1 buah kuis. Jadi di sana ada latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, kemudian apa pentingnya asesmen nasional, dan refleksi orientasi. Berikutnya adalah pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada 2 topik, yaitu selamat datang, kemudian asesmen pra program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada asesmen pra program BIMTEK ini, Anda akan mendapatkan soal yang harus dikerjakan, ada 30 soal untuk mengetahui bagaimana pemahaman Anda tentang AKM. Berikutnya adalah materi tentang konsep asesmen nasional, meliputi pengantar, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang ketiga, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang keempat, mengevaluasi ujian nasional. Yang kelima, kuis konsep asesmen nasional. Anda akan diberikan kuis tentang konsep asesmen nasional. Dan apabila Anda sudah melaksanakan, maka Anda bisa mengeklik perayaan belajar dan refleksi, mengisi refleksi dari kegiatan konsep asesmen nasional tersebut.
Selanjutnya, materinya adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional, terdiri atas 5 topik dan 2 buah kuis. Antara lain, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta pelaksana asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional, serta ada refleksi dari topik yang kedua. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu asesmen literasi membaca tingkat SMA, meliputi 6 topik dan 2 buah kuis, yaitu konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, dan kita akan dilatih untuk membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Selanjutnya adalah materi asesmen numerasi tingkat SMA, meliputi konsep numerasi, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA, kemudian mempelajari contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA, berikutnya latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Tahapan berikutnya adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Antara lain, meliputi mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Berikutnya menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Kemudian merekomendasikan strategi pembelajaran berdasar hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Lanjut, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Yang berikutnya, segitiga belajar, yaitu meliputi kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mengisi kuis tindak lanjut laporan hasil AKM, yang kemudian akan disusul tahapan berikutnya, yaitu asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Isinya adalah asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum berisi 30 pertanyaan yang diujikan untuk mengetahui pemahaman kita setelah mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Apabila seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan struktur kurikulum BIMTEK seri AKM tadi sudah selesai, maka akan didapatkan bahwa pernyataan kegiatan yang Anda ikuti sudah tuntas. Kemudian akan disampaikan link untuk mengirimkan kegiatan pengimbasan AKM yang akan kita lakukan. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu Guru mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum tersebut, mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru yang lain tentang bagaimana cara mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar dari Kemdikbud, baik pada seri asesmen kompetensi minimum maupun pada seri-seri yang lain. Berikut akan kami sampaikan resume hasil BIMTEK AKM yang sudah pernah saya ikuti. Antara lain, peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan dan tidak semua murid diikutkan. Namun hanya dipilih sampel secara acak. Untuk tingkat SMA,
maka murid yang dipilih sejumlah 45 siswa dan 5 orang siswa sebagai cadangan. Pada soal AKM, pada tipe literasi membaca, kontennya berupa teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya antara lain menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, sedangkan konteksnya berupa personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi, kontennya berupa bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan proses kognitifnya berupa pemahaman, penerapan, penalaran. Konteksnya pada numerasi berupa personal, budaya, dan saintifik. Macam bentuk soal pada asesmen kompetensi minimum adalah pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks dengan beberapa jawaban benar. Lalu yang ketiga adalah menjodohkan. Jadi ada penghubung ini, gambaran pilihan jawaban mana yang benar. Berikutnya adalah isian singkat. Dan yang kelima adalah uraian. Dalam asesmen kompetensi minimal, maka setiap peserta mengerjakan apa saja, meliputi literasi membaca, numerasi, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Kegiatan AKM pada siswa meliputi 2 hari kegiatan, yaitu hari pertama untuk jenjang SD, MI, dan paket A meliputi tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B, kemudian SMA, MA, maka hari pertamanya berupa tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan untuk hari kedua pada jenjang SD meliputi tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Dan hari kedua untuk jenjang SMP, SMA, dan sederajat meliputi tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Pelaporan AKM. Pelaporan AKM yang sudah dilaksanakan oleh siswa tidak digunakan untuk individual murid, artinya tidak digunakan untuk menilai murid. Namun laporan pada level sekolah dan daerah nanti akan disampaikan kepada sekolah, digunakan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi ini, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Selamat mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal. Salam Guru Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.